gue tuh saking udah stresnya, gue stres banget, gue tuh benar-benar mau bunuh diri. Gue bilang kayak ya udah kalau emang gue udah pertama gue pasti malu dong kalau gue gagal. Jadi gue sendiri kayak ya udahlah, lu kalau mau mati di sini nggak ada yang ngeliat juga, ya lu juga mati ya negara ini ya lu mati aja terus menghilang kayak di laut dimana kayak gue sempat mikir tuh kayak gitu dan benar-benar kayak gue keras kepala banget kan, gue sangat keras kepala. Serius teman-teman, aku tuh keras kepala sekali. Kalian bisa tanya ke mantan aku. Kalau pacar kan masih sweet ya. Kalau gue yang sekarang udah beda sama gue yang dulu. Jadi gue sangat keras kepala banget. Di situ tuh gue tuh kayak apa ya? Pas gue lagi nangis, gue inget banget di Amsterdam Central. Itu dekat Red Light yang semua cewek telanjang. Gue lagi di situ. Gue bilang kayak gini, gue jual diri apa? Itu kedua. Gue jual diri apa ya? Jual diri, gue jadi buka kan nih? Gue jual diri, gue bilang anjing jual diri 15 menit 50 euro lumayan. Sebelum kalian mulai video ini, jangan lupa subscribe, bunyiin loncengnya, dan juga like video ini. Selamat menonton! Oke guys, so welcome back to Miss Tanti Vlog. Dan kali ini Miss Tanti punya segmen baru. Lala ya. Miss Tanti punya segmen namanya Sharing is Caring. So, di sini Miss Tanti bakal sharing melalui Miss Tanti punya banyak teman-teman yang mungkin bisa sharing gimana sih pengalaman hidupnya, dan juga tentunya siapa tahu yang nonton bisa terinspirasi gitu. Hari ini tepuk tangan dulu untuk teman Miss Tanti yang satu ini, desainer luar biasa di Indonesia ya. Ini dia Marcelia Anggi. Semuanya gila, ini pertama kali gue dong masuk YouTube nih. Pertama kali nih. Jadi hampurannya kalau Hampura guys. Iya bahasa Jerman ya. agak takut gimana gitu ya. Gak apa-apa ya, anggap saja ini TV Anda. Nah jadi Nggi, kita mau ngobrol-ngobrol nih ya. Untuk teman-teman yang belum subscribe, gugup ya. tenang. Oke, jangan lupa yang belum subscribe dulu, subscribe sekarang, subscribe ya. Oke, so Anggi, umur lo sekarang berapa? 24 tahun. Bocor deh rahasia gue kan. Terima kasih. Mohon maaf kalau misalnya masih single atau enggak? Udah ada yang punya. Oh, udah ada ya. Anda telat guys. Ya. Oke, so Anggi 24 tahun. Boleh tahu nggak profesi lo apa Anggi sekarang? Kalau sekarang aku sendiri ya tentunya ya fashion designer, dan emang lagi ngembangin bisnis sendiri ya, antara lain brandnya Marcelia Anggi tentunya. Nanti kalian bisa cek Instagramnya di sini ya. Terus habis itu ada God Life, dan ada lagi satu namanya Satu. Itu tuh apa ya? Nama brand? Ya, nama brand kita namanya Satu. Oh, jadi nama brand pakaiannya ya. Jadi dimana itu akan rahasia sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Oh, ini dibocorin cuma di YouTube-nya Miss Tanti. Jadi brand itu Satu, itu brand nanti bakalan ngasih tahu kalian bahwa banget seniman yang keren-keren yang mau kita angkat di situ. Oke, lebih ke fine art ya, lebih ke lukisan. Oh, lukisan. Lebih ke lukisan, bener-bener tentang manual. Dimana kan sekarang orang-orang tuh lagi gue mau bikin nih mass product, gue mau bikin nih semua pakai industri. Dan akhirnya aku dan teman-teman aku mulai berpikir bahwa bagaimanakah nasib para pelukis di Indonesia. Ya, bagaimanakah ketika semua mesin bisa bikin motif tentunya, dan bagaimana sebuah apa ya kita bilang itu maksudnya itu seni yang itu datang dari diri sendiri. Itu apa ya, itu karya yang kalian bilang bisa dibilang kalau seniman itu apa ya,
udah talentanya, talenta gitu kan. Orang yang punya talenta bisa menghilang dong. Iya. Kalau digantiin semua sama mesin. Iya dong. Jadi bagaimana yang punya talenta keren ini nih, apa nih yang bisa kita bantu dan apa yang bisa kita angkat dan mereka tuh keren. Oke, nanti ditunggu ya guys. Brand 1 ya. Saya nanti bikin 2. Nanti pas ke sini bikin 3. Ya guys. Nah, Anggi 24 tahun udah bisa jadi fashion designer. Menurut Miss Tanti, by the way ini Miss Tanti udah teman sama Anggi tuh dari zaman Miss Tanti kuliah. Jadi kayak kita tuh ke kosan gitu ya, ke kosan Anggi, ngobrol, sharing banyak tentang ya bukan hanya fashion pastinya. Jadi kayak pokoknya banyak banget hal-hal yang menginspirasi sebenarnya hidup Miss Tanti sebenarnya. So sweet. Oke, bisa ceritain gak sih lu kenapa memilih fashion designer dan kapan sih lu mulai starting your career gitu, starting your career gitu. Jadi ini kita ngambil dari, kalau bisa bilang karir ya, dari kuliah. Aku tuh masuk kuliah tuh 16 tahun. Iya. Berarti pas kuliahnya jurusannya apa nih? Fashion Soalnya design. kadang-kadang ya di dunia kita atau di Indonesia khususnya, jurusan lu apa ya kan? Nanti kerjaan lu apa gitu. Nah, kita bisa lihat coba ini Ibu sedikit konsisten atau enggak dari kuliah sampai ke kerjaan? Tentunya. Oh ya. Aku kuliahnya fashion design dan emang berkarya, berkecimpung semuanya hidupnya sampai sehari-hari. Fashion. 12 tahun aku kuliah, terus habis itu umur 19 aku wisuda ya. Aku wisuda umur 19 Berarti tahun. cuma 3 tahun geng kuliahnya. Beda sama Tanti ya. Oke. Iya kan, 3 tahun, 19 tahun, dan emang waktu aku kuliah sendiri, aku tuh emang udah berkarir ya. Maksudnya berkarir itu aku ada namanya batik warisan. Batik warisan itu tuh dimana apa ya, bisa dibilang satu brand yang aku pegang dari aku masih kuliah. Dan ketika batik warisan itu tuh nggak dibayar. Dan aku tuh rela untuk kerja nggak dibayar. Pada saat aku kuliah, menurut aku kayak jam terbang itu butuh loh. Jam terbang itu butuh loh, dan biaya untuk kalian jam terbang itu tuh mahal kan. Oke, Kalau ya, kalian mau, oke gue mau bikin nih, mau bikin sampel nih, mau bikin baju nih, itu kan punya biaya. Benar. Jadi gue berpikir buat kayak ya udah lu gak usah bayar gue juga masih kuliah, boleh nggak gue bereksperimen bareng lu. Oh, jadi batik warisan itu satu toko atau satu brand. lokal brand, terus lu kerja di situ for free. Jadi aku memang dibayar pada endingnya. Pada saat itu kita ada jualan di Indonesia Fashion Week kalau nggak salah tahun 2015 atau 2016, aku agak lupa. Nah itu nanti jualan dan akhirnya aku dapat uang dari situ. Nah, jadi tapi prosesnya nih berbulan-bulan aku desain itu tanpa bayar. Walaupun endingnya memang aku dikasih apresiasi, kalau dibayar nanti pas kamera. Tapi buat kayak dari awal tuh lu tetap nol gitu ya, Oh. benar-benar lu nggak dibayar. Itu hati lu luar biasa. Ya, gue punya cita-cita yang tinggi nih. Terus kayak wah gila, kalau gue udah mulai kayak ya udah gue mau coba deh bikin gaun, gue mau coba deh bikin ini, itu biayanya tinggi. Jadi gue memberanikan diri tanpa ada yang tahu, keluarga gue juga nggak tahu gue kerja tanpa dibayar saat itu. Gue nggak bilang karena menurut ya itulah, setiap kali apapun yang kita lakuin selalu bertentangan sama orang lain, bener kan? Iya sih. Ada namanya pro dan kontra, tapi kebanyakan kontra. Kontra itu mama yang suka rumah di kontra ini, kontrakan. Oke. Nah, jadi Gi, tadi lulus tuh tahun berapa? Tahun 2014. 2014. Sekarang tahun 2020. Berarti dari 2014 ke tahun 2020 berarti sudah ada 6 tahun. 6 tahun, ya. Apa yang udah lu hasilkan atau ada karya apa yang lu sudah hasilkan gitu? Atau Aduh, berat ya. gua denger sih, geng, dia udah punya butik di Belanda. Gila, seumur di bawah gua. Oh my god. Tadi kami bilang ya, sebenarnya kita udah banyak cerita sih. Cuman yang kita share bukan buat ini ya, bukan buat pamer-pamer, tapi ini semoga bisa menjadi inspirasi buat anak-anak muda Indonesia di luar sana.
bahwa umur 20 berapa sekarang Longgi? 24 ya kan, 24 tahun dia sudah bisa menghasilkan karya untuk Indonesia, dia bawa nama Indonesia ke dunia internasional gitu ya. Nah, kenapa lu bisa tiba-tiba di Belanda buka butik? Gua penasaran sih. Ya kan? Jadi pertama gini, oke, beres gue kuliah, gue sama Batik Warisan akhirnya gue kerja ke Jakarta. Gue mikir bahwa oke, gue harus tahu nih apa sih ibu kota. Oh, by the way kita dari Bandung ya. Iya, Kita dari Bandung. Kita Maranatha. Ya, dia Maranatha. Maranatha ya. Terima kasih Maranatha. Dari Maranatha gue ke Jakarta. Gue ke Jakarta, gue mulai berkarir dari kantor. Adalah kantor 1, 2, 3. Dan akhirnya semenjak gue emang udah menjadi staff ya. Kerja di sebuah perusahaan, membawa perusahaan gue benar-benar dapat ilmu, yaitu namanya bagaimana sih menjalani sebuah perusahaan. Pertama, kedua, bagaimana sih bekerja sama dengan orang lain. Itu gue dapetin. Ketiga, hasil-hasil yang apa yang gue dapetin tuh sama 6 tahun ya, gue tahu bahwa menjadikan sebuah brand itu butuh kerjasama. Ya, betul. Butuh tim, lu nggak bisa sendiri. Benar. Lu punya uang lu sendiri nggak bisa juga. Nggak bisa. Lu harus punya ada tim yang ngebantu ya. Benar sekali. Network itu juga lu harus punya namanya kerendahan hati. Lu harus mau dididik, lu harus mau mendengar kata atasan ataupun bawahan. Iya. Ya dong. Bukan cuma bos lu, tapi lu juga ngedengar apa kata karyawan lu, mbak atau siapa yang apapun bantu itu lu. di situ. Akhirnya singkat cerita itu, aku mulai show tuh ke Amsterdam ya. Itu aku bawa batik Minahasa. Tahun berapa? Wow, aku startnya tuh udah dari tahun 2016-17 kalau nggak salah. 2016-2017 tuh di Amsterdam. Iya, aku udah mulai ke Amsterdam. Itu aku membawa batik Minahasa. Batik Minahasa sendiri itu adalah brand aku juga. Dimana aku punya partner namanya Kak Veldi. Kak Veldi sendiri dan aku berkolaborasi bagaimana meng-create satu batik untuk Sulawesi Utara yang bisa menjadi kayak produk lokal. Dimana Sulawesi Utara ini tuh nggak punya produk lokal. Oh, tadinya nggak punya apa-apa. Sehingga kita mulai mikir kayak wow, kok daerah ini nggak punya ya, nggak punya batik, nggak punya apa-apa gitu, kerajinan yang bisa dibawa sama turis. Iya. Akhirnya kita mulai berpikir, loh kita kan punya banyak apa ya, alam Bunaken, kalian tahu sendiri kan? Iya. Seladen tuh siapa sih yang nggak tahu ikan paparnya, tuannya, makanannya. Mau dong ke sana, ajak gua Ki. Makanya disitulah aku kayak yang aku bangun brand itu, dan brand itu puji Tuhan kita bisa ke Belanda. Aku ke Belanda sama brand itu pertama kali. Oke. Itu atas nama dari kedutaan Indonesia. Ya, kedutaan Belanda ngundang kita, dan di situ undang guys, diundang. Terus kita diundang untuk fashion show di sana. Saat itu tuh acaranya tuh Sulut Expo ya. Sulut Expo, di mana itu acara yang membawa ekonomi dan budaya, yang membawa karya kita. Iya. Karya kita. Jadi meeting itu tuh meeting yang serius. Itu tentang investasi, tentang uang. Iya, antar negara. Nanti masa kagak serius, mama. Bang. Gue lah. Di situ ada Pak Peter Gonta, ada Pak Puja, dan di situ aku banyak kenal sama. Wow, ternyata mereka orang keren. Dan saat itu aku masih usianya 20 tahun yang lalu ya? Iya, apa sih yang dipikirkan di 20 tahun ya? Iya bener ya, biasa main aja hangout sama temen-temen ya. Oke, aku mulai kenal sama banyak orang di situ. Ya. Akhirnya sangat-sangat jualan juga. Itu laku, baju kita laku, dan puji Tuhan. diapresiasi banget. Diapresiasi sama pemerintah Belanda atau sama orang-orang di sana, sama Indonesia juga. Ya. Itu kalau bisa kalian mau Google itu ada semua kok. Jadi apapun yang aku ceritain mau divalidasikan bisa. Percaya kok, gue percaya sama lu gitu, tenang. Kan kayak anak bawah. Oh gitu ya. Ngaku-ngaku tapi nggak ada. Oh iya enggak. Aku berangkat ke Amsterdam. Ada yang calling sama aku, dia bilang, Dek, aku karena fashion show itu kita punya relasi yang baik semua. Oke. Jadi itu penting banget sih guys. Kalau kalian mau itu ya. Jadi benar-benar kalau ada ketemu orang tuh punya relasi yang baik sama orang itu wajib ya. Jadi ketika kita ketemu orang, ya kita harus membangun relasi yang baik. Kita nggak tahu di depannya terjadi apa dan bagaimana. Dan akhirnya salah satu ibu di sana namanya Kak Devi, dia bilang, Dek, aku open nih restoran Indonesia. So gimana kalau nggak kita kolaborasi, kamu buka space kamu, aku buka space aku. Oh, jadi sambil orang makan tapi ada butiknya gitu. Ada butiknya ya. Itulah ada di dapurku di Leiden, kalian bisa lihat. Dan aku pas kesana itu cuman apa ya, modalnya zero. Benar-benar nol ya. Benar nol. Aku terbang
terbang pesawat dan banyak banget lika-likunya, banyak banget yang apa ya, yang unpredictable banget. Karena dari awal tiba-tiba masalah di bandara, skipannya banyak banget, dan benar-benar kayak ya namanya juga orang membuat sebuah langkah baru ya. Langkah baru itu kita punya planning, tapi kita planning selalu ada yang loss gitu. Selalu ada yang kita gue nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Kok jadi seperti ini ya, kok bisa seperti itu ya. Akhirnya gue yang mikir buat itu gue masih keras kepala ya. Gue keras kepala, gue bilang enggak, kalau gue bikin A, gue selalu kayak gitu, gue sangat perfeksionis. Dimana pasti sih, dimana kalau gue bikin A, itu harus A, nggak bisa ke B. Jadi no plan B for me. Gue selalu kayak gitu. Jadi A aja terus. Jadi gimana gue pengen menang nih, apapun yang itu gue menang. Gue nggak bisa nerima gue juara 2. Gue nggak bisa nih nerima, ya udahlah nggak apa-apa, nggak 100 kan 90. Gue agak nggak suka tuh kayak gituan. Jadi gue bisa apapun gue jalanin, tapi maksud gue itu ada plus minus ya, dimana gue tuh jarang banget kecewa sama orang, karena gue selalu memposisikan diri gue yang ngehajar, maksudnya yang gue yang kerjain nih. Jadi kalaupun gue jatuh, gue nggak akan memblame siapapun. Itu pertama, gue nggak pernah blame siapapun, karena lo tanggung jawab sama diri lo sendiri. Karena gue memang bergerak dengan apa yang gue mau, dan gue pergi itu karena gue yang mau. Gue buka semuanya dengan baik. Gue inget banget pas gue buka itu toko, gue selalu bilang kayak gini, kayak gue flashback, kayak gila ya kok bisa sampai sini. Dan gue atur gitu kainnya semuanya, dan pembeli pertama gue tuh orang Prancis. Pembeli pertama gue tuh orang Prancis, dan ibu ini tuh bener-bener bilang kayak aku nggak pernah melihat ini. Dan di situ pada saat itu gue lagi putus asa karena sepi banget ya. Iyalah, menurut lo ya baru buka sebulan langsung rame. Wow, itu ya ngerti lah ya. Itu pokoknya semua tabungan lo masukin ke butik itulah pastinya ya kan. Dan buat pesawat tentunya, buat visa, buat semuanya itu kan butuh duit ya. Betul. Belum lagi collection yang udah lo bikin. Itu kan duit. Iya, betul. Dan sampai sana terus abis itu gue yang kayak nggak apa-apa, gue bilang nggak apa-apa. Gue masih muda, gue punya satu satu pesan buat diri gue sendiri. Gue mending mencoba dan gagal dibanding gue diem. Itu satu. Kedua, kedua, apapun yang gue ambil di masa muda gue, sekalipun gue harus tidur di jalan demi apa yang gue cita-citakan, gue berani. Dan hal itu yang gue taruh. Lo berani take a risk, lo berani mengambil resiko ya. Jadi ketika gue bilang ke diri gue sendiri kayak, lo ngasih semua duit lo ke hal ini nih, yang lo planningin A, tapi kan planning planning itu bukan realita, benar? Dan ketika realita menjadi Z, gue udah bilang ke diri gue sendiri, sekalipun kamu harus tidur di jalan, kamu harus sanggup. Gue rasa, why not? Ya gue. Gue mau tanya, ketika lu itu proses hidup lu ya panjang banget dari Indonesia, dari Bandung, Jakarta, akhirnya lu bisa go international to Amsterdam, Belanda. Gue mau tanya, pernah nggak sih lu dalam satu titik terendah hidup lu di proses itu gitu ya, dan abis itu lu bangkit lagi, dan apa yang bisa bikin lu bangkit gitu? Ini udah pernah kita sharing ya? Iya, sebelumnya, dan ini menurut gua ini harus teman-teman harus dengar sih gitu. Wow, jadi dimana gue benar-benar jatuh ya. Gue punya uang tuh benar-benar nol, berapa sen ya? Itu nol. Dan gue di Amsterdam, di negara orang itu nol. Ya. Gue tuh saking udah stresnya, gue stres banget. Gue tuh benar-benar mau bunuh diri. Gue bilang kayak ya udah kalau emang pertama gue pasti malu dong kalau gue gagal. Sama semua orang yang gue bilang gue bisa. Ya dong, lo pasti ada tertekan di situnya, responsibility lo untuk berkata kayak, nah lo gagal kan? Bayangin dong, itu ada pressure di pundak gue ya. Karena jujurnya gue jalan sendirian. Terus habis itu di situ gue cuma terdiam gitu di sebelah kanan, gue lihat semua orang tuh lalu lalang, terus gue yang kayak itu tuh bener-bener blind, udah buta, terus gue yang kayak gila ya, gue mending gue nggak punya apa-apa nih, gue gimana ya, gue bingung banget. Tiket pulang ada, tapi menuju tiket pulang itu masih panjang. Dan hidup lo harus berjalan terus di Belanda. Dan emang gue bilang itu nol, gue nggak punya apa-apa, dan gue bilang gini ke diri gue sendiri kayak ya udahlah, lu kalau mau mati di sini nggak ada yang ngeliat juga, ya lu juga mati ya negara ini, ya lu mati aja terus menghilang kayak di laut dimana. Kayak gue tuh sempat mikir tuh kayak gitu, dan bener-bener kayak gue keras kepala banget kan. Gue sangat keras kepala, serius teman-teman, aku tuh keras kepala sekali. Kalian bisa tanya ke
relate ya. Kalau gue yang sekarang udah beda sama gue yang dulu. Oh. Jadi gue sangat keras kepala banget. Di situ tuh gue tuh kayak apa ya, pas saat gue lagi nangis, gue inget banget di Amsterdam Central, itu dekat Red Light yang semua cewek telanjang. Gue lagi di situ, gue bilang kayak gini, gue jual diri apa? Itu kedua, gue jual diri apa ya? Jual diri, gue jadi buka kan nih? Ya. Gue jual diri, gue bilang anjing jual diri 15 menit 50 euro lumayan. Ini Pemikiran manusia lo. bener Ya. dong. Sebagai manusia gue harus survive. Terus akhirnya kayak ada yang sabet otak gue, terus gue nangis banget. Gue nggak denger lagu rohani saat itu, gue lagi denger lagu duniawi pastinya. Terus tiba-tiba yang bilang kenapa kayak kok kamu ragu sama aku? Ada yang ngomong gitu. Oh, kamu ragu? Kayak ada yang ngomong ke diri lu ya. Kok lu ragu sama gue? Kalau gue udah bawa lu ke sini, ya gue bawa gitu. Kalau gue antar lu ke sini, lu bakal jadi something. Tapi lu butuh percaya gitu. Terus dia bilang, itu gue keras kepala banget. Kayak keras kepalanya gue kayak anjir, tapi gimana nih? Gue tetap fokus sama namanya how I survive. Ya. I Selalu mikirin diri lu sendiri. Diri aku sendiri. I survive. Sebenarnya kalau bisa dibilang I survive, berarti kan gue nggak egois dong. Gue nggak melibatkan dia temanku atau dia orang tuaku atau dia saudaraku. Aku cuma mikirin aku gimana survive biar nggak ngerepotin. Aku lupa sama yang ada yang namanya di atas. Lupa kalau ada dia. Dan emang ini kayak gimana? Ada ya? Tuhan ya Iya. sebenarnya. Dan maksudnya gue tuh kayak gue bukan tipe personal yang selalu ke gereja. Yang semua orang tahu itu. Dan gue juga bukan benar-benar icon yang kayak oke, aku harus melayani no. Cuman gue selalu punya hati yang selalu kalau gue harus kerja sepenuh hati. Pegawai gue bayar dengan benar, nggak ada yang underpay, semuanya high. Kayak gue nggak bisa jadi ateis, jujur gue percaya sama Tuhan. Gue nggak bisa membenarkan agama apapun yang benar, tapi gue percaya sama Tuhan yang gue percayain. Ya. Dan di situ dibilang kayak di situ gue tahu ada kuasa lebih besar daripada kuasa gue. Itu posisi itu. Posisi itu gue benar-benar kayak gue yang sangat keras kepala ini. Ya prestasi gue sangat banyak. Kalian mungkin bisa lihat di Google aja. Lagi-lagi di Google aja. Ya. Di situ gue percaya kayak kamu digituin. Aku ada kuasa lebih besar daripada kuasa kamu. Lu tuh nothing gitu ya. Lu tuh nggak ada. Lu lihat tuh nggak ada kan. Lu butuh kuasa yang lebih dari kuasa lu sendiri. Karena gue percaya gue bisa. Gue selalu percaya gue bisa, gue selalu percaya gue kuat, gue selalu percaya kayak oke, gue bakalan bisa ngelangkah karena gue yang atur. Iya dong, kalau kita yang atur, kita mau satu ya satu, bener? Ya. Nggak bisa orang bikin jadi 2 atau jadi 10. Ya. Dan itu gue kayak, kayak gue nangis, gue bilang kayak God, iya I need you. Kayak gila gue udah berada di titik 0, gue nggak tahu gue makan apa lagi, gue nggak tahu besok gue harus gimana, gue nggak ngerti bener-bener harus ngapain, gue udah bikin yang gue bisa. Jadi gue bilang kayak gue ngadep langit, gue bilang Tuhan, oke, gitu, oke, ternyata gue keras kepala sama ini. Gue pikir gue humble, gue pikir gue pribadi yang yang nggak sekeras ini, gue nggak tahu gue sekeras ini. Dan gue bilang Tuhan, ternyata gue sekeras ini ya, ternyata gue bener-bener angkuh ya, bener-bener gue ngerasa kayak gue mampu ya, ternyata enggak ya, gagal ya, tapi kok nggak bisa ya, tapi kok nothing ya, tapi kok zero gitu, tapi kok gue jadi kesusahan gitu. Terus gue bilang kayak oke, kalau emang aku berserah. Itu dimana gue tuh itu berserah. Itu ketika lo yakin lo mampu, ketika apa ya, berserah tuh ketika benar-benar lu yakin dia lakuin, lu trust sama dia. Jadi dan gue selalu percaya sih Tuhan pasti tolong gue. Tapi ketika bener ada feeling yang ketika lu yakin, jamin banget itu tuh lu pegang di tangan dia nih, lu pegang nih, lu tuh ngerasa dia nggak akan pernah melepaskan lu dalam apapun dan pasti berhasil. Itu kata berserah. Kalau menurut gue, itu namanya baru lu berserah sama Tuhan. Dimana benar-benar pleng gitu kan. Dan saat itu kayak dari situ gue belajar buat kayak dan setelah gue ketemu posisi itu ya, itu kan ada namanya hari-hari selanjutnya berjalan. Hari-hari selanjutnya berjalan dan gue benar-benar kayak itu namanya gue latihan berserah. Gue jalanin, gue bilang Tuhan oke, fine, gue berjalan, gue ikutin ritme lu, gue atur semuanya sebisa gue. Tapi selalu gue bawa kayak kalau gue gagal nggak mungkin. Ini ada satu hal Lo tetap stay positive thinking ya. Gue positif. Walaupun keadaannya udah zero, gue nggak akan pernah mau taruh otak gue ke zero. Gue nggak pernah mau taruh mindset gue menjadi zero. Karena menurut gue Tuhan pernah bilang, dan gue percaya sama satu ayat dimana katanya kita kepala bukan ekor. Kita kepala bukan ekor. Dan maupun gue lagi jadi ekor, gue kepala.
Nah, gue kepala. Udah gue sih bilang, gue kepala bukan ekor. Apapun kalau gue jadi ekor malah gue lagi jadi tanah nih, yang diinjak nih. Gue kepala. Dan I survive. Dan gue pulang Indonesia lagi untuk membuat koleksi. Gue tetap maju. Gue tahu gue punya debt. Itu gue debt pasti lah. Gue punya utang. Gue punya utang ke orang tua gue tentunya yang sampai sekarang gue masih membayar hal tersebut. Karena gue kemarin banget nih, sorry kemarin banget mama gue bilang gini, terus gimana kamu living? Karena ya orang tua gue. Aku sangat, dan tiba-tiba gue bilang gini ke mama gue, percaya gue bisa. Gue bisa mah. Mama gak usah cemas, gue bisa. Tenang aja. Walaupun semoga mamanya Anggi nonton ya. Anaknya, aduh, kalau gue jadi orang tua sih, gue pasti bangga banget sih. Lanjut. Ya, terus gue bilang, ma aku bisa. Walaupun sekarang nih kalau ditanya keadaan gue kayak, gue lagi worry banget ya. Karena gue juga udah share ke Tanti bahwa sebenarnya gue kemarin udah positif banget. Dimana kayak, running nih. Bisnisnya running. Gue show, gue punya klien gue tentunya pejabat, klien gue ya bupati dan lain-lainnya, dan lagi gue ekspansi ke arah sana dan emang kalau cita-cita gue sendiri, gue pengen mendanani mereka yang membantu negara. That's yang idealis gue nggak mau menjual Marceli Anggi untuk umum ya. Emang idealis gue sendiri, gue pengen Marceli Anggi dipakai pada manusia yang membantu orang lain. Pasti harus politik gitu. Ketika gue punya gairah di mana gue pengen membantu banyak orang. Terus gue mikir lagi, gue fashion tuh luxury bener. Luxury di mana lu nggak hedon juga. Iya. Sesuatu yang berhubungan dengan fashion biasanya rada mehong, mahal ya kan? Ya, ada humble-nya kan. Iya. Ada humble-nya. Iya. Dan menurut gue kayak tapi gimana? Gue pengen banget bantu banyak orang. Jadi singkat cerita, akhirnya gue punya klien, dan itu klien selalu ada sama gue sampai kalau bisa kayaknya kolor-kolornya juga dipesan kali sama gue ya. Dan dia tuh salah satu adalah kepala di daerah. Begitu juga istrinya. Dan itu tahu nggak sih, kita tuh kalau punya hati emang pengen bantu orang. Nah, selalu ada. Motivasi lu benar? Iya, selalu ada. Pasti selalu ada. Ketika gue nggak nyangka ketika di mana gue ngukur itu kan private ya. Kalau ngukur badan orang tentunya lo harus ke rumahnya. Betul sekali. Atau dia harus ke rumah gue, tapi namanya juga ada yang beken, gue ke rumahnya. Maaf, sama lu ya kan. Jadi gue ke rumahnya, itu tuh terjadi namanya perbincangan, dan itu gue bisa selipin kayak, Pak, tolong dong misalnya bisa nggak sih nanti bapak bikin ini buat orang. Dia punya namanya, dia pemimpin, dia punya namanya, dia yang megang anggaran negara. Megang anggaran daerah. Di situ gue bisa suka ngomong kayak, Pak, kayaknya keren deh kalau nanti UMKM-nya seperti ini deh Pak. Itu tersirat di omongan lagi saat gue meeting. Sambil ngukur ya, sambil lagi betul-betulin apa semua itu ya. Gue suka nyelip-nyelipin kayak, Pak, ayo dong, bisa kali nanti ibu-ibunya diajarin tenun lagi, kita buka salah satu itu. Dan emang lagi dikerjain sama beliau. Sekarang ini. Lagi diajarin sama beliau. Ketika gue yang kayak, wow, ternyata lu bisa bantu. Dan emang bener yang bisa bantuin kita ya pemerintah. Dia yang punya rules, dia yang punya money. Jadi menurut gue kayak, oke, gue akan fokus sama itu. Dimana emang gue punya relasi sama mereka. Gue bisa dengan busana gue. Dan gue rasa kayak, oke, ternyata bisa ya, karena jadi fashion designer yang di dunia glamour ini, yang selalu identik sama kemewahan, kayak Donna, yang malah citranya tuh dunia malam atau apapun itu ya kan, modeling apapun yang gitu-gitu lah. Ternyata bisa, ketika emang punya hati tuh bakalan ada aja yang ngarahin ke sana. Ketika lo punya niat yang baik, pasti Tuhan kasih jalan, bener gak sih? Ini terakhir nih ya, sebelum kita tutup pembicaraan kita yang sedikit serius tapi selenge ya. Kalau misalnya teman-teman di rumah nih ya, teman-teman yang nonton YouTube-nya Miss Tanti, dia punya cita-cita pengen jadi desainer juga, fashion designer juga kayak lo. Apa sih pesan-pesan lo buat teman-teman yang muda atau yang tua ataupun yang setengah muda, setengah tua ya, setengah baya? Aku sih cuma pesan satu. Kalau lo pengen jadi fashion designer dan eksis, pertama yang harus benar-benar lo tahu adalah lo mau jadi apa? Lu mau jadi apa? Lu mau jadi desainer kah? Lu mau jadi bisnis kah? Lu mau jadi apa? Itu pertama.
Kedua, untuk lo survive menjadi seorang fashion designer, aku kutip ya, menjadi seorang fashion designer, Ya. lo harus punya namanya idealis. Walaupun kata orang, idealis itu tidak memberi makan, tapi itulah kamu harus bisa membuat idealismu bisa kaya. How? Jadi kalau dibilang iya, aku mau ikutin pasar, itu terserah. Tapi kalau lu mau eksis sampai kapanpun, lu harus punya namanya idealis. Lu Ya. harus punya namanya diri lu sendiri. Betul. Betul kan? Benar. Ketiga, lu harus rajin membaca. Rajin membaca. Kenapa rajin Perbanyak pengetahuan ya, Ki. Rajin membaca. Gue sendiri senang banget namanya filosofi. Gue baca buku itu. Gue belajar politik. Itu buat apa, teman-teman? Ya. Itu namanya kalian bisa namanya wawasan. Ya. Ketika lu ketemu klien, Ya. ketika lu ketemu siapapun, lu punya wawasan itu. Jadi coba dibayangin, lu fashion designer, di otak lu cuma namanya seni. Lu ngobrol nih sama politik, Lu harus ngerti dong Lu dunia harus mereka, ngerti dong. mereka sih. Tiba-tiba lu ketemu pengusaha, lu Iya. harus ngerti dong. Iya, Desain. tentang bisnis. bisnis. Iya. Jadi lebih ke itu. Jadi desain itu personal. Benar. Desain itu personal. Jadi Ya. kenapa sih harus rajin membaca? Karena desain itu personal. Kalau mendesain namanya kita mendesain buat manusia, manusia si A, manusia si B. Ya. Bener. Dan untuk mengerti manusia, lu butuh membaca. Betul. Lu harus membaca. Benar banget sih. Nggak kerasa guys, aduh ini udah berapa menit ya. Mohon maaf ya. Tapi semoga vlog ini bisa menginspirasi anak-anak muda di Indonesia khususnya ya, yang ingin bercita-cita tinggi sekali. Tapi selain bercita-cita tinggi, kalian harus doing something ya. Yang tadi Anggi bilang, harus baca, harus punya apa, idealis yang tinggi ya, untuk mengejar mimpi lo gitu guys. So thank you so much for watching and God bless you. Jangan lupa ya, nih follow Instagram Anggi di sini. Bisa dikasih tahu di sini nanti ya. Oke, see you guys and bye. Hai guys, thank you banget yang udah nonton video ini. Dan jangan lupa kalau yang belum subscribe, langsung subscribe aja nih, tombol merah di bawah ini. Karena selain gratis, kalian juga mendukung YouTube channelnya Miss Tanti, biar Miss Tanti bisa sharing banyak hal kepada kalian semua. Dan juga ada tombol di sini nih ya, tombol lonceng. Jadi biar kalian tahu nanti kalau Miss Tanti ada post video baru, kalian bakal tahu. Dan jangan lupa like juga dan juga share kepada teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kalian butuh ya. Dan kalau kalian ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan, langsung aja drop your comment below ya di bawah ini. Nanti Miss Tanti bakal balas di sana. Atau kalian bisa follow Instagram Miss Tanti nih di sini ya. Nanti bisa DM langsung ke Miss Tanti, nanti Miss Tanti balas. Oke? So, thank you so